Ada nggak sih tamu yang iseng, Mbak, kalau off kapan? Yuk kita dinner yuk, yuk kita jalan yuk. Pernah nggak sih? Ada juga. Ada. Banyak. Oh banyak. Iya. Sampai ada yang pernah ngelunjak nggak, kurang ajar lebih dari batas norma-norma gitu? Kalau ngelunjak itu tuh sebatas ini aja sih, atau apa? Kalau istilahnya sampai yang seperti itu ada, cuman Ada yang pernah ngajak ke gitu? tapi kalau saya sendiri Mbak, ya terus maksudnya apa Pak? Mbak, iya. Begitu sampai Iya. begitu, sampai pernah diajak begitu. Iya. Sampai ada tamu yang berani ngajak. Iya. Itu nggak cuma satu Mbak yang begitu. Kalau saya hitung sih banyak Pak. Cuman tergantung yang kemarin begini, yang besok lagi, kemarin lagi, beda lagi. Wih, ada dalam 1 minggu mesti ketemu tamu begitu. Oh iya pasti itu. Pernah nggak sih Mbak mengalami hal-hal horor gitu? Sebenarnya kalau horor tuh banyak ya. Ibunya sambil nangis itu sendirian. Ini barusan 7 hari anak saya meninggal. Buset. Belum, baru 7 harinya. Baru 7 hari. Jadi si Mbak mengantar orang yang baru meninggal 7 hari. 7 hari. Baru 7 hari meninggal dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Selamat datang di Papa Kilo Production ya. Terima kasih kedatangannya. Oke guys, kita ini kedatangan tamu cewek cakep. Saking cakepnya ditutup pakai masker biar nggak kelihatan ya Mbak ya. Oke, stay tune terus di Papa Kilo Production. Oke, selamat datang Mbak. Siapa Mbak namanya Mbak? Saya Rianti. Rianti. Ya, Rianti itu seperti apa, pohon pohon ranti ya. Iya. Mbak Mbak Rianti ini seorang driver taksi ya Mbak? Ya betul. Kalau boleh saya tahu berapa lama Mbak? Kalau mobil sudah lama. Tapi kalau driver taksinya kurang lebih 4-5 tahun. 5 tahun? Gimana Mbak? Capek nggak Mbak jadi driver taksi Mbak? Kita statusnya sama-sama supir loh Mbak. Sama-sama supir. Iya betul. Kalau dibilang capek ya pasti capek. Tapi capek itu kan ada dasarnya. Kalau dasarnya fun aja ya nggak akan capek. Dasarnya tetap capek Mbak? Dasarnya tetap capek. Kembali lagi dasarnya tetap capek Pak. Menjadi driver taksi, itu start jam berapa Mbak? Sebenarnya kalau driver taksi sendiri itu startnya tergantung dari kemauan kita. Mau pagi, mau dini hari, mau jam berapapun. Tapi yang pasti dari peraturannya sebelum jam 6 itu harus sudah start. Jam 6 pagi. Sebelum jam 6 pagi Ya, sudah start? Sudah start. Oh Terserah gitu. mau jam berapa. Yang Oh penting gitu. sebelum itu harus sudah start. Maksimum balik? Maksimum jam 12. Jam 12 malam? Ya. Oke. Otomatis dari perusahaan taksi itu kan ada target Mbak? Ada. 1 hari target sampai berapa Mbak? Kalau target itu biasanya perusahaan memang memberikan kebijakan. Apabila itu high season, rame, low season yang dimana perusahaan juga memberikan kebijakan tidak harus sesuai dengan target itu ada. Begitu. Apalagi kalau di saat high season hari-hari besar atau rame, itu biasanya perusahaan memberikan kebijakan ada rata-rata maksimal, ada rata-rata yang minimal. Oh Itu gitu. nanti. Wih, ada batas maksimalnya Mbak? Berarti nggak boleh kebanyakan cari duit ya? Pasti nanti kendalanya efeknya di dalam diri kita sendiri. Gitu, efeknya apa Mbak kira-kira Mbak? Kadang kita manusia itu kan kayak seperti robot dikasih baterai ya. Nah, robot Berarti istirahat gitu? Ya, robot itu kalau dikasih baterai itu kan kalau baterainya sudah ada petunjuknya, mungkin kalau 3 dia lebih ini ya, lebih strength, lebih kuat ya. Oh gitu. Kalau udah 2, udah 1, udah kiep-kiep kalau kita. Kiep-kiep tuh capek ya? Iya betul, bahasanya kita tuh. Ya, kiep-kiep. Waduh, mataku udah kiep-kiep ini. Nah, kita untuk mulai aja nggak bisa. Pasti itu harus istirahat. Nggak mungkin 24 jam nonstop dimanapun pasti ada masa-masa itu. Nah itulah ini masa-masa istirahat itu harus diistirahatkan karena kalau tidak pasti akan satu
ada accident. Oh Dan ya. dan di dalam perusahaan itu tidak membenarkan bahwa harus mencapai target, kalau ngantuk harus tetap ini, enggak begitu. Oh, oke. Kalau ngantuk harus istirahat. Karena pedomannya begini, secara psikis manusia normal itu nyetir selama 4 jam berturut-turut nonstop pasti capek. Jadi dianjurkan untuk istirahat gitu ya. Jadi diingatkan kembali kalau udah capek minggir tidur ya, istirahat ya. Entah mau ngapain pokoknya istirahat lah, mau salto pokoknya istirahat gitu ya Mbak ya. Iya, betul seperti itu. Selama Mbak siapa tadi? Mbak Rianti. Iya, aku agak kagok guys. Soalnya ini pertama kali aku bertemu driver taksi tapi cewek. Ini kan agak-agak unik ya Mbak ya? Unik ya. Agak-agak unik. Iya. Di Indonesia driver taksi itu rata-rata kan cowok, tapi kali ini cewek. Walaupun bukan satu-satunya dan bukan yang pertama ya Mbak ya. Ada yang lebih senior dari saya. Ada juga cewek? Ada Pak. Di Surabaya juga? Pasti. Ada. Wow, amazing. Ya betul. Suka duka. Ya. Setiap profesi itu kan pasti memiliki suka dukanya Ya, Mbak. pasti. Kira-kira Mbak sorry ya, Ya. terkadang kan sebagian orang memandang sebelah mata profesi driver ya, mau itu driver pribadi, mau itu driver apapun, terkadang kita dipandang sebelah mata, Ya pasti itu. kan gitu ya. Iya. Terus sukanya Mbak Rianti di profesi ini apa? Selain ada dukanya pasti. Ya pasti kebanyakan kalau orang terjun belum terjun langsung atau melihat tuh mungkin ini sebelah mata, berangkat subuh, berangkat malam pulangnya nggak tentu. Ya gitu ya. Iya. Itu suka? Kalau dibilang suka sih saya lebih memilih, kalau saya orangnya cuek ya, biar aja lah orang ngomong apa gitu kan ya. Tetapi kalau di sisi mungkin ini perempuan seharusnya nggak kayak gini gitu. Memang nggak mau sih, siapa yang mau. Iya, gitu. iya, iya. Tapi kalau sudah kita terjun dan benar-benar nyaman dalam artian begini, kalau dalam bekerja itu kalau nggak nyaman nggak mungkin betah, gitu kan? Betul. Dimanapun menurut saya, walaupun ya katakanlah gaji seberapa, ini seberapa, tapi kalau sudah buat nyaman dalam artian kita bisa memanage waktu, memanage hal apapun ya, termasuk salary atau apa. Yes. Terutama kalau dalam pelayanan itu kan mesti ada timbal balik. Ya. Dalam artian timbal balik begini, kalau pelayanan kita memberikan servis yang baik, pasti yang kita servis atau tamu itu kan juga memberikan rasa terima kasih. Apapun itu, dalam bentuknya positif lah pasti, ya kan? Betul, kita berbicaranya positif. Jadi sering dan banyak banget tamu-tamu saya ini, kalau kita sudah memberikan servis yang baik, bisa dianggap saudara, bisa dianggap begitu, apa. ya. Apalagi satu nih, ada anaknya, saya dianggap paling suka ketemu saya gitu. Oh gitu. Sampai maaf ya, dia ada babysitter, kalah babysitternya sama saya. Oh gitu? Iya. Besok-besok saya aja Istrinya ya anaknya ya. itu hal yang membuat saya udah benar-benar memberikan pelayanan itu maksimal. Sehingga apa yang saya berikan tamu itu kok enak ya, kok nyaman ya. Berarti memberikan pelayanan dari hati. Betul. Gitu. Karena ada moto dari perusahaan itu, berikanlah pelayanan itu sebelum melayani keluarga kita sendiri. Oke. Jadi dari situlah berangkatnya kita nyaman ya gitu. Dengan kita melayani customer dari hati. Iya. Ada nggak sih sampai ke bawah hati gitu, Cek? Elah, ke bawah hati, Cek. Aduh. Ada nggak ya? Atau mungkin begini, Mbak, ya? Mbak kan driver cewek ya. Iya. Karakter manusia itu kan macam-macam. Pernah nggak sih ketemu tamu cowok yang iseng jahil, ya jahil dalam tanda petik gitulah, sampai yang godain di luar konteks pekerjaan gitu ya. Tapi kalau urusan yang pribadi sih nggak akan kita diskusikan di sini. Tetapi suka dukanya aja yang secara umum yang ada di sini. Ini hanya sebagai ini aja ya. Sebagai batas pengetahuan dan pembelajaran buat kita semua. Ada nggak sih tamu yang iseng, Mbak kalau off kapan? Yuk kita dinner yuk kita jalan yuk. Pernah nggak sih? Ada juga. Ada? Banyak. Oh banyak? Iya. Tapi alhamdulillah saya tidak termasuk ya Mbak ya. Tapi tergantung kita nih memanage-nya. Okay. Ini bawa positif apa negatif? Ini energinya apa nih? Positif apa negatif? Kalau sudah biasanya sih begini tamu ya.
Oh iya Mbak, makasih gitu. Besok jemput lagi ya. Nah, akhirnya jemput lagi tuh yang kedua. Udah jemput lagi yang kedua. Ya udah, si tamu tuh mulai masuk. Oh gitu. Ya, masuk dalam artian Mulai apa? iseng. Iseng. Nah, udahlah. Ketiga di luar jam kerja tuh, di luar maksud saya tidak ada jemputan atau apa gitu. Ya sering tanya, ini kok begini ya? Oh ini. Pasti ada maksudnya ya, nih. Oh gitu. Dari diri pribadi sendiri harus bisa memasang ini rambu lalu lintas nih. Rambunya ya. Jadi Rambu harus lalu ada lintas. batasan-batasan gitu ya. Betul. Kalau sudah istilahnya agak sedikit ini ya kita ini aja. Aduh, stop Tapi dulu. sampai Gitu. ada yang pernah ngelunjak nggak kurang ajar lebih dari batas norma-norma gitu? Kalau ngelunjak itu tuh sebatas ini aja sih atau apa? Kalau istilahnya sampai yang seperti itu ada, cuman pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Karena saya ambil sikap, saya buru-buru menurunkan dengan alasan ada hal yang harus di-change gitu. Karena kalau terus, ya akhirnya nanti ada sesuatu gitu. Karena insting yang berbicara kalau sudah. Gitu ya? Iya. Insting kita kan harus kuat nih. Sampai ada yang pernah ngajak ke gitu. Oh gitu. Bukan ngajak tapi bertanya. Oh ya? Oh iya. Sampai ditawar begitu? Oh enggak, bukan menawar ya, apa ya, istilahnya begini, Mbak kira-kira tahu tempat untuk ini enggak gitu. Oh gitu, terus? Oh ya saya kasih tahu. Sebatas tahu saya Google, oh di sini, ini, saya sampaikan ini, ya. Saya antar tuh, ada beberapa tempat, Mbak nggak cocok gitu. Oh, kenapa? Perasaan menurut saya ya, itu tempat begitu, gitu. Saya antar ke situ. Kok kenapa kok nggak cocok, padahal ini juga lumayan ini gitu, banyak yang kesini gitu. Enggak yang kedua mana? Ini saya antar lagi lah Pak ke sana. Saat saya lagi ke sana jawabannya pun begitu, apa ini kayak gini tempatnya. Yang ketiga lagi, kok perasaan ini nggak cocok ya, saya tanya mana tempat yang bagus ini. Ya itu, tapi nggak tahu tempatnya. Biasa itu tamu itu. Akhirnya yang ketiga saya memang ngajak yang agak-agak sedikit high. Tadi kan standar ya. High class saya ajak ke ini. Waduh, Mbak, apa nggak cukup kantong saya nanti? Gitu ya. Terakhir nih. Kalau gitu udah nggak ada, kemana? Kebalik lagi. Iya. Kalau balik lagi ke ini gimana? Tapi kalau saya sendiri Mbak. Ya terus maksudnya apa Pak? Mbak, iya. Begitu sampai begitu. Sampai pernah diajak begitu. Iya, tapi sebatas itu saya harus menanggapinya maksudnya apa Pak gitu. Iya. Dari situ mungkin tahu ya. Akhirnya stop pembicaraan. Hanya di situ aja. Kalau sampai ada tamu yang berani ngajak. Iya, istilahnya mencoba untuk membuka omongan, tetapi mau masuk ke membuka pembicaraan ke arah sana, tapi menggiring dulu nih ceritanya. Iya, digiring dulu. Nah kalau digiringnya bisa ya mungkin berlanjut, tapi digiringnya saya kan pura-pura yang pura-pura yang maksudnya apa Pak ya? Akhirnya yang ngajak pun, ya, aduh jangan lah gitu. Untung iman saya kuat Mbak. Ya betul, harus berdasar dari situ. Karena hubungannya adalah banyak orang yang ditemuin. Itu nggak cuma satu Mbak yang begitu? Kalau saya hitung sih banyak Pak. Cuman tergantung yang kemarin begini, yang besok lagi, kemarin lagi, beda lagi. Dalam satu minggu mesti ketemu tamu begitu? Oh iya pasti tuh, tergantung seasonnya ya Pak ya. Oh gitu ya. Yang kebanyakan season adalah di saat mungkin dari daerah datang ke Surabaya, dari mana datang ke ini, dan itu pasti kebanyakan untuk minta makan, jalan-jalan atau apa. Jadinya menghabiskan waktu selama misalkan kunjungan atau apa gitu kan 2 hari 3 hari, yang sehari bekerja 2 hari kan masih bengong ngapain nih. biar nggak stres. Akhirnya di mana ya? Akhirnya kebanyakan seperti itu hal yang kayak gitu tergantung lagi kembali kepada diri kita. Begini, sebagai seorang driver taksi, tamu pasti bermacam-macam. Kalau misalkan tamu itu, Mbak cari tempat makan yang enak, saya pengen menu makan yang kurang lebih seperti ini, misalkan
contoh tahu campur atau soto ayam misalkan ya. Iya. Datanglah ke depot tersebut. Itu biasanya driver taksi diajak makan atau enggak? Ada yang ajak, ada yang menawarin, ada yang mungkin diri kita, saya udah makan sebelumnya. Jadi walaupun diajak sama tamu gitu, kebanyakan, Pak maaf atau Ibu maaf saya sudah makan. Ibu saya tunggu. Pernah itu sampai dipaksa-paksa. Kalau gitu Mbak yang nggak makan saya nggak bayar argo ya. Saya pernah gitu. Iya, saya sering begitu. Karena begini. Iya kan? Saya sorry ya, Iya. saya menghadapi driver taksi itu saya tidak membayar argonya, tetapi membayar pelayanannya. Pelayanannya, betul. Karena kalau argo itu kan apa kata mesin kan Iya, ya. benar. Tapi kalau pelayanan kan dari depend on driver, tergantung dari drivernya. Nah, si driver ini kalau nyaman nggak nyaman pun saya ajak gitu loh. Ayo Mas, kita makan dulu. Ayo Mbak, kita makan dulu. 99% mereka pasti menolak. Mereka pasti Oh, kita kenyang, kita gini. Iya, Nggak mau, benar. saya nggak mau tahu. Pokoknya turun. Iya. Kalau saya ketemu driver cowok, mungkin mereka turun. Tapi kalau driver cewek selalu ditolak. Apa gua kurang ganteng apa ya? apa saya mungkin kurang ganteng ya guys ya. Tapi sayang viewer nggak ada yang tahu aja saya, makanya saya ngumpet di sini. Iya, betul. Saya sadar diri nggak ganteng soalnya. Iya, kebanyakan mungkin menawarkan seperti itu. Gitu ya. Tetapi terkadang ya kita juga pasti ya begitu. Kebanyakan menolak adalah 90%. Begitu. Ya, karena apa? Kita apa ya? Terkadang ada tamu yang yang beda-beda ya, Pak. Nyaman nggak kita temenin? Nyaman nggak ini? Apalagi aduh, nggak enak sendirian kan gitu. Jadinya 90% nolak. Yang 10% nih, kalau perempuan kalau misalkan ini ya boleh, kalau misalkan dipaksa, nah itu boleh juga, apalagi tadi itu. Oh ya udah deh. Para pelanggan itu biasanya ngasih tips nggak? Tergantung juga. Tergantung juga. Ya. Oke. Ya, kebanyakan mau kasih ya dikasih. Kalau nggak dikasih 50 perak juga dibayar 50 perak, 12.050 ya 50-nya kelutik gitu ada. Ya, 15.000 ya, kembali ya, berapa? ya, 13.000 kembali 2.000 ada juga gitu. 2.000 pun ditungguin? Iya. Ini cerita ini. Terus ada juga yang misalkan berapa 50 berlipat-lipat juga ada juga. Ada seru juga. Kok nggak bayar-bayar, tahu-tahu di samping ada amplop. Oh, apa itu? Oh begitu? Iya. Wah. Makanya ada di saat. Tapi ada nggak yang begitu turun dia nggak ngasih amplop tapi dia ngasih hati? Iya. Aduh gimana ya? Oh, belum. Oh belum ya, belum. Oh ya. Ya. Paling jauh driver starting Surabaya kemana Mbak? Paling jauh ada sih Pak tujuannya sampai Jawa Tengah juga pernah. Pernah. Sampai Jawa Timur kemana ujung juga pernah. Ke Banyuwangi berarti? Ujung itu Banyuwangi? Jember, Banyuwangi. Sampai bawa sendiri? Iya. Pulangnya sendirian lah? Belum. Nggak rugi Mbak? Iya, kalau kita berbicara dengan ini sih rugi ya. Cuman kepuasannya adalah, aduh aku udah nganter nih, selfie, cek, ada harapin demo. Selfie ini, wah udah. Jadi ukurannya itu bisa jadi kepuasan, bisa jadi finansial juga ya? Iya, betul. Oke. Nggak takut tuh Mbak ke Banyuwangi sendiri pulang? Wah, kadang juga takut lah. Dari Banyuwangi ke Surabaya, Iyalah. balik kosong sendiri. Iya, pasti itu berhenti dimanapun, berhenti di pom, berhenti Foto ngantuk, gitu. berhenti. Waduh, ada yang narsis gitu, waduh sampai ini nih, sampai balik lagi, ayo ini dipajukin deh. Itu hal biasa tuh kayak begitu. Umum gitu ya? Umum seperti itu. Nah, kalau yang paling jauh ke Banyuwangi dan Jawa Tengah, pernah nggak sih Mbak mengalami hal-hal horor gitu? Sebenarnya kalau horor tuh banyak ya. Serius? Iya, tapi yang dirasakan ini kan benar-benar kerasa ya ada lah. Oh gitu. Iya. Boleh diceritain Mbak. Yang Feel-nya paling ada. serem aja, yang paling serem. Ya paling serem itu benar-benar ada tamu tapi tiba-tiba nggak ada tamunya. Duh, gitu. Nah, boleh ceritain Mbak dari awal tuh. Benar-benar ada tamunya dalam artian ya kita prosedur jemput aja seperti biasa. Jemput terus?
Ya udah ngobrol di dalam unit, di dalam ini, di dalam kendaraan kita ngobrol lah. Gini. Ngobrol seperti manusia Iya, biasa? seperti kita karena dari awal kita nggak ngerti kan. Heeh. Kita yang Itu nggak ada aroma-aroma perasaan merinding, takut, itu biasa aja? waktu itu sih memang jalannya malam sih ya. Jalan malam di saat belum memilih, saya nggak mau jalan malam lagi. Ini belum. Okay. Masih semangat 45. Masih kejar rupiah ya. Nanti Berarti rupiahnya sekarang lagi banyak ini guys. Setelah itu udah, waduh seneng-senengnya. Ya kita ngobrol aja, tanya ini, oh iya ya, udah. Ya di dalam kendaraan sih lebih banyak diem kalau kayak kita sentil gitu. Kita sentil, kita memulai obrolan. Nah, udah setelah itu berapa lama ya? Ya lumayan jauh sih. Jalan sekitar 1,5 jam atau berapa. Dari Surabaya? Ya. Berarti itu tujuannya keluar Surabaya ya? Masih di dalam Jawa Timur tapi keluar Surabaya tapi? Ya, keluar area Surabaya. Salah satunya begitu. Setelah sampai, kalau nggak kita mulai ngomong, yang bersangkutan pun nggak akan berbicara. Gitu. Oh gitu. Ya sembari lihat di kaca juga aman-aman aja. Oh ya aman, tidur gitu. Nggak mungkin kan kita ganggu kalau lagi tidur kan. Jadi tidur. Dia tidur? Tidur. Wih kebayang ya setan. Itu cowok apa cewek Mbak? Perempuan. Perempuan? Cakep Mbak? Oh, pastinya deh. Mestinya cakep. Enggak, saya nggak bisa. Karena dari posturnya juga saya melihat beda dengan kita ya. Bedanya gimana tuh? Oh performanya berani gitu ya? Ya betul, karena salah satu pernah jemput tuh di tempat yang tempat dugem gitu? Ya, hiburan seperti itu. Agak berapa meter, 500 meter setelah tempat dugem itu kan ada tempat kayak coffee shop kayak gitu. Nah, terus ceritain Mbak, lanjut ke luar Surabaya? Setelah keluar Surabaya, 1 jam itu kok, ternyata masih tidur, ya sudah saya biarkan saja. Begitu mau sampai kan dikasih tahu alamatnya nih. Saya selalu 15 menit sebelum mau sampai saya bangunkan. Bangunkan ya bangun, kita ngobrol rumahnya sebelah mana. Oh itu cat warna kuning gitu. Bisa menyebutkan. Wih. Bisa komunikasi. Itu nganternya ke kuburan? Atau enggak? Ke rumah? Rumah ada penghuninya? Ada. Masih aktif rumah itu? Iya. Terus? Sudah saya antar, perasaan kok 15 menit nggak nyampe ya maksudnya. Ini saya nggak takut nih. Ini kok mapnya 15 menit. Ya kan berbunyi kan. 100 meter lagi. Seperti gitu ya, GPS ya? Ya biasalah ini. 200 meter lagi, bunyi lagi. 300 meter lagi, 100. Dari 300, 200, 150, 30, 10 meter. Mana ya rumahnya? Hampir 3 kali saya muter. Kemana Mbak? Kok nggak ini 10 meter? Iya, belok aja. Saya belok lagi. Memang jalannya ada belokannya. Lurus lagi. Udah 10 meter. Oh iya, belok lagi. Aduh, ini udah gimana udah nggak gitu nyaman ya? Udah nggak nyaman gitu? Udah nggak nyaman, karena yang saya lewat itu pohon-pohon yang begitu. Tapi entah, saya fokus cuman belok lagi, kok 10 meter, kok 1 menit, tapi Anda udah sampai, ya kan? Namanya berbunyi seperti itu. GPS-nya begitu ya? GPS-nya seperti itu. Anda udah sampai, ini udah sampai 3 kali putaran, kok masih ini? Nggak ada tempat tujuannya nih? Iya, maaf ininya di mana, pagar kuning tadi yang sebelah sana. Akhirnya saya belok aja ya Mbak, sebelah sana gitu. Akhirnya saya belok lagi, ya belok aja gitu. Belok, sudah nyampe. Mbak, bener di sini. Oh iya maaf itu ada rame-rame, bilang begitu. Rame-rame dalam artian ada teror, pada sebagainya, nggak bisa lewat kita. Akhirnya dengan yang dituju itu jaraknya 2 rumah lah ya. 50-an meter lah. Ya, saya berhentinya kan sebelum itu kan nggak mungkin bisa lewat. Gitu. Iya. Jadi di situ sebentar ya, saya turun dulu berapa habisnya gitu. Ya, kurang lebih. Turun dulu saya tunggu. Ya, saya tunggu di sini ya. Ya itu rumah saya cat warna kuning ya. Ya. Udahlah seperti biasa. Oh ya, masuk rumah. Udah saya tunggu aja seperti biasa. Lama nunggunya itu kan tahu ya, kita 10 menit itu kan lama, 15 menit lama, saya setengah jam di situ sambil nunggu. Saya nyalain tuh aplikasi yang lain, mungkin ada order lagi ya. Saya tunggu, saya nyalain, kok 30 menit gak keluar-keluar, tapi banyak orang yang berduyun-duyun pulang bawa
bawa berkatan. Oke, Nah, bungkusan ya, bungkusan dari berkat lah situ kasarannya, lah, bosone wong Jawa. Dari setelah itu saya tahu, oh kok sudah sepi, udah ditutup ya. Nah itu mulai diringkes nih, kursi atau apa. Waduh, saya masuk nih, terpaksa gitu. Ya udah, saya masuk, ketemu ibu udah parubaya di situ. Saya tanya, mohon maaf, tadi saya nganter mbak-mbak rambut segini pulang ke sini. Saya kurang tahu tuh namanya siapa gitu, karena kan saya berada di jemputan situ. Terus setelah itu ibunya jawab, mbak siapa ya? Oh, saya kasih tahu mbaknya ini dengan ciri-ciri yang ini. Ibunya sambil nangis itu sendirian. Ini barusan 7 hari anak saya Buset. meninggal. Berarti, Aduh. berarti yang diantar itu, wah, Iya betul. belum baru 7 harinya. Baru 7 hari. Jadi si Mbak Dan itu mengantar orang yang baru meninggal 7 hari. 7 hari. Baru 7 hari meninggal dia. Dari situ saya sudah berat, ya namanya kaget juga ya. Aduh, keringat dingin keluar semua. Aduh, Ibu, ini serius Bu, ini. Iya benar serius. Itu, ini kan nenek saya. Akhirnya dilihat kan benar fotonya. Dan benar itu. Iya. Gimana Mbak perasaannya itu pulang pada waktu itu? Saya nggak berani pulang, saya diem di pom cari yang terang, yang apa. Namanya ya kaget atau apa. Bu, benar gak saya tanya? Benar, tapi ini benar. Tadi ya ini, iya itu dulu tempat kerjanya. Kita menentang dia tidak seperti itu. Oke. Dari background keluarganya memang baik-baik, cuman karena kurang tahu ya. Iya. Akhirnya terjadilah seperti itu dan sepertinya ya itu terjadi hal yang akhirnya ya sudah sejak saat itu udah biaya ininya pun dibayar sama keluarga. Dibayar sama keluarga. Dan memang akhir-akhir ini banyak kejadian yang melibatkan putrinya seperti itu. Kejadian penampakan seperti itu? Ya, itu ini saya sudah beberapa orang, entah apa-apa beda-beda. Intinya Tidak. datang ke situ. Nah, atau istilahnya datang kiriman paket makanan atau apa. Ceritanya seperti itu juga. Dan pulang gimana Pak perasaannya? Sejak saat itu makanya sejak saat itu saya dari situ saya tidak beralih untuk jalan malam lagi. Gitu. Ya. Sampai sekarang jalan siang sampai terus? Sampai paling malam mungkin ya, malam sih, cuman saya tidak berani untuk tidak standby yang tidak pasti. Itu kan tidak pasti tuh. Tiba-tiba saya keliling aja ngiter, ya ada yang jegat-jegat, ya udah saya berhenti. Gitu. Kalau yang pasti kan udah terjadwal itu yang mana-mana tuh. Ya. Oke. Begitu ceritanya, jadinya wow, membuat shock terapi diri sendiri. Diingetin ya, kamu jangan malam-malam ya. Akhirnya jalan-jalan sore aja ya. Oke. Pernah ada kejadian horor lagi selain mengantar orang yang baru meninggal 7 hari tadi? Pernah lagi. Pernah lagi? Pernah lagi. Waduh, berarti banyak godaannya Mbak ya? Banyak lah godaannya tuh banyak. Sama juga, tapi nganternya ini nganter yang biasa, antar jemput tamu tiap hari, kan sudah sama-sama perempuan. Nah, tapi ini setelah nganter saya, mungkin di sekeliling rumahnya, tempat kompleknya itu agak-agak sedikit gitu ya. Bukan dari saya aja, di depan komplek ada tukang jual pangsit kalau nggak bakso itu. Saya sering kalau misalkan jemput jam 3, saya jam 2 sampai kan ya, saya mesti beli itu. Terus saya ngobrol sama bapak-bapaknya itu. Mbak, kalau malam ini di sini sampai jam 8. Loh kenapa Pak? Soalnya kalau jam 9 ada yang manggilin. Oh ya? Masa? Iya. Ternyata daerahnya memang, maksudnya daerahnya angker gitu? Sepertinya kalau menurut saya, ya angker. Tapi ya karena yang tinggal di situ sudah terbiasa dalam artian memang itu fasilitas kali ya. Oke. Jadi harus ditinggalin. Nah itu ceritanya gimana Mbak tuh? Yang barusan itu? Itu setiap kali nganter mesti kalau di atas jam 8, jam 9 sampai di lokasi situ, itu selalu setiap kali nganter ada yang manggil. Enggak sayanya aja, supirnya
suaminya pun begitu. Supirnya suaminya. Ya kan kalau ini kan suami istri keluarga kecil. Suaminya kalau berangkat antar jemput kan selalu diantar supir. Kadang kalau supir udah mau besok libur kan mobil dibawa supir tuh, supir kantor. Ya kalau supirnya jam 10, jam 11 malam itu pulang lewatin gerbang situ, pasti ada yang manggil. Saya ceritanya itu dari ibunya juga. Oh begitu. Iya. Tapi nggak sempet naik jadi penumpang? Nggak sempet karena kan saya nganter tuh. Saya sempetnya cuma nganter aja terus turun. Itu ada yang memanggil juga. Beneran ada yang manggil? Bener ada suaranya. Saya gerbangnya nggak saya tutup. Bodoh amat ya. Langsung saya lari serius. tapi udah saya ceritakan itu memang bener ya ibu kalau ini. Oh iya bener. Tapi kalau sudah malam nggak usah ditutup aja. Nanti ada yang nutup sendiri. Ya begitu ceritanya. Masa bu? Iya nggak apa-apa gitu. Mbaknya sudah saya ceritain sama suami saya. Supirnya suami saya juga pernah begitu. Ternyata begitu juga. Dan itu bikin sampean kapok nggak jadi driver taksi? Kalau kapok sih kalau ini biasanya kapok enggak ya? Kapoknya saya nggak mau jalan malam aja. Tapi dibaleni? Nggak mau lalu. Mending jalan yang pagi subuh sampai ya kalau malam saya standby-nya yang jelas. Ya tadi jemput sudah terjadwal. Kalau masih muter aja nggak mau saya. Menghindari lah. Iya. Menghindari hal-hal begitu. Jadi kalau jemput agak-agak gimana gitu? Ya kalau misalkan kan kita kosong nih nggak ada ini, muter kemana ya gitu. Yang ATM di mana ya gitu. Itu jangan deh. Kecuali kalau sudah jemput saya di ini gitu dan kenal gitu. Oh ini ibu ini bapak ini sudah pasti kan. Alamatnya pasti, jamnya pasti. Oke, malam nggak apa-apa. Ya pasti. Kalau masih muter tahu-tahu di tengah jalan tok gitu. Tapi kadang kan driver taksi itu kan istirahat sedapatnya tempat. Dia kadang di pom bensin atau di mana dia nyaman, dia berhenti di situ dan istirahat kan gitu. Ya, betul. Pada saat istirahat pernah nggak dapat kejadian yang horor gitu? Pernah juga. Nah, tuh pernah juga, guys. Waduh, berarti emang bener-bener uraan ya. Atau mungkin orangnya atau mobilnya yang perlu disobok ya, guys. Begini, kadang bukan saya aja sih yang ngalamin ya. Banyak juga kalau mau dipetani. Istirahat itu kan kita biasa cari tempat yang di bawah pohon ya, itu kan enak tuh. Terus setelah itu tempatnya yang nggak panas gitu. Di bawah pohon. Ya, kita kan nggak ngerti pohonnya apa aja di situ. Terus digodain gimana mbak itu? Ya kita istirahat biasa aja tidur. Kadang ada yang padahal di sekeliling kita nggak ada siapa-siapa nih gitu. Masa juga orang lain minum kopi ini nggak mungkin kan? Gitu. Nah, tidur danyanya kita ngerasa apa yang ngerasa aja apa gimana ya. Tapi ada yang bilang gitu loh, Mbak mobilnya itu kenapa digoyang-goyang Mbak? Sama siapa di dalam? Ayo mobilnya bergoyang ya. Mobilnya bergoyang kan gimana? Aduh, mobilnya bergoyang guys. Ternyata enggak, saya cuma masa Pak saya sendirian di sini. Nah iya Mbak. Oh, coba Mbak itu digoyang-goyang. Perasaan bener. Saya tidur ada yang goyang Pak. Dari itu luar. yang goyang mobilnya atau orangnya? Terus saya tidur sendiri. Aduh guys, kalau dengerin ini pas waktu malam jauh dari istri pusing palamu nanti. Ini mobilnya digoyang. Betul. Iya, kita ngerasa. Sampai kebangun itu. Iya. Ya orang yang biasa kan orang jaga warung kopi yang ini loh Pak, rombong. Ya saya agak cari yang agak rame dikit, tapi berapa meter gitu kan, enggak pas sebelahnya kan ngasih jeda space buat parkirannya juga kan. Jadi melihat tuh, kok gitu. Pikirannya orang udah macam-macam ya. Iya, dilihat tuh, Mbak. Oh, tak pikir ada orang nih, Mbak. Loh, Dewi apa? Apa siapa ini? Ya itu sendirian Pak ini. Oh, ternyata ya benar. Oh iya saya ngerasa digoyang si mobil saya. Tak pikir ada truk lewat Pak. Namanya udah tidur ya. Kita nggak ini apa-apa udah tidur. Itu di Surabaya tuh? Ya. Waduh. Ada lagi cerita itu lagi. Mobilnya pindah.
Mobilnya dipindah? Iya. Tidur mobilnya dipindah? Ini pindah. Ya pastilah udah kita udah tahu parkir sini nih aman gitu. Oh depannya ini, oh belakangnya itu, samping ini gitu kan. Parkir pinggir kan cari yang begitu. Oke. Ada dilarang parkir apa tidak gitu kan? Iya. Cari yang begitu kita udah tahu, udah minggir. Selang ini kok pindah ke situ ya? Perasaan nggak ada yang pindah loh. Kok bisa pindah ya kita? Ah loh. Nah, siapa yang pindah? Pindah posisi? Betul. Ternyata kan banyak yang orang-orang jual ya. Wah, makanya kalau tidur jangan di situ. Kalau berhenti jangan di situ. Loh kenapa Bu? Gak boleh Mbak. Gak boleh sama siapa? Ya gak boleh sama danyanya situ gak boleh. Dipindah sama hantunya? Iya. Mobilnya dipindah sama hantunya? Sejak saat itu sudah nggak berani di situ lagi. Kayaknya Mbak Rianti ini cocok jadi peserta uji nyali kita, guys. Nyali. Gimana kira-kira nih? Aduh. Mau bikin uji nyali nggak, Mbak? Berani nggak, Mbak? Nah, itu lihat dulu nih. Ntar kalau kesurupan kita yang kaget. Kesurupan gimana nanti? Nah itulah ceritanya. Wow, semuanya di jalan udah orang ngalamin. Pasti itu ya. Iya. Rata-rata driver taksi Pasti. pernah mengalami Dengan horor. cerita yang beda-beda tapi skupnya sama. Mau dipindah, mau digoyang, mau ketemu tamu langsung atau apa itu kurang lebihnya. Setelah sama. sampean menceritakan pengalaman ini ke teman-teman sejawat dari driver taksi, apa tanggapan mereka? Ya aku sudah pernah dulu ngalamin. Berarti rata-rata sama ya? Rata-rata sama. Kalau sekarang ngalamin aku udah pernah dulu. Loh, terus gimana Pak? Aduh biasa. Aduh, itu hal yang biasa. Kalau laki cowok mah mengalami hal seperti itu, oke lah, cowok kan gitu ya. Tapi kalau cewek tantangannya dua, pelanggan yang genit, ganjen, ngajak ini, ngajak itu Betul, kan. betul. Masih ketemu hantu pula. Waduh. Penumpangnya hidung belang, Bener. luputnya hidung belang hantu. Waduh, jangan sampai lagi ya Mbak. Ya bener, lebih enak ketemu hantu daripada hidung belang. Oke Mbak Rianti, terima kasih waktunya. Terima kasih Saya doakan banyak. sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, senantiasa bahagia, serta diberkahi usianya. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Papa Kilo Production. Oke guys, saya dan Mbak Rianti undur diri dulu. Sleep tight, sleep well, have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.